Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah berkenan kembali datang di studio kita, karena kita perlu mendiskusikan sesuatu yang ini tidak terlalu tergambar oleh perbincangan di ruang publik, Pak Dindin. Jadi sahabat, pagi hari ini akan berdiskusi dengan pakar hukum senior, Pak Dindin S. Maulani, yang juga sudah banyak berkecimpung dalam berbagai, sudah sangat panjang lah rekam jejaknya. Tentu kita akan mendiskusikan dalam sudut pandang hukum, meskipun juga nanti akan pasti nyerempet mau nggak mau ke konteks politik dan sebagainya, Pak Dindin ya. Ini judulnya memang agak-agak mengerikan ini, terbongkarnya mega skandal nih, pemberantasan korupsi saja dikorupsi. Nah ini jadi dalam sudut pandang yang sudah disampaikan sebelum kita podcast barusan, ini agak mengagetkan saya juga ketika melihat, oh ternyata skenarionya begini. Oh, nah inilah yang mau kita diskusikan pagi hari ini, Pak Dindin. Enaknya kita dari mana dulu ya kalau bicara petugas-petugas pemberantasan korupsi? Kan ada KPK, ada Kejagung, ada kepolisian, dan tiga-tiga ini yang selalu atau sering kontroversi juga tindakan-tindakannya. Iya Kang Ibu, terima kasih ya atas waktunya nih untuk kita ngobrol lagi. Jadi tadi ada istilah judul yang mungkin agak sedikit kabur pengertiannya, ya kalau tidak dijelaskan. Kok ada pemberantasan korupsi juga dikorupsi. Ya kita kan mengenal beberapa institusi ya dalam konteks penegakan hukum korupsi itu ya, 3 diantaranya yaitu yang dibawa langsung presiden ya, tentu kalau kehakiman lain cerita. Misalnya Kejagung ya, Polri, KPK, itulah yang berhak melakukan proses penyidikan korupsi sampai dilimpahkan ke pengadilan. Nah, proses ini kok dikorupsi gitu loh. Kan itu dikorupsinya begini. Kita ini ya, masyarakat udah pinter, apalagi para pakar, para pengamat hukum yang tahu persis. Ada beberapa kasus besar ya mega korupsi yang semestinya itu bisa diselesaikan oleh para penegak hukum itu sampai tuntas ke atas. Saya sudah pernah cerita di sini dari mana dulu memberantas korupsi itu. Itu kan dulu kita cerita harus mulai dari bawah untuk mengumpulkan data-data yang cukup ya, bukti-bukti yang cukup. Kalau dari bawah berarti langkahnya sudah benar dong Pak, karena ini kan sudah, yang bawah-bawah yang kena nih. Sudah benar nih, sekarang bawah nih banyak yang kena ya. Cuma ketika naik ke atas semua berhenti, itu maksudnya dihentikan. Kalau ini benar nanti dihentikan sama sekali. Dan padahal ya masyarakat kita semua tahu, saya juga mempelajari beberapa mega korupsi yang ini nggak bisa berhenti di bawah. Ini ada kaitan dengan keterlibatan para pimpinan yang ada di atasnya. Kok ini semua berhenti? Coba perhatikan misalnya contoh aja sedikit kasus di pagar laut. Sampai lurah. Itu kan sangat tidak lucu. Kalau ujung-ujung berhenti di sampai lurah. Padahal kita tahu keterlibatan lurah nggak mungkin lepas dari atasannya. Nggak mungkin ada camat, ada bupati, ada banyak ke sana ya, ada BPN segala macam, bisa sampai ke atas. Nah, ya sama juga misalnya sekarang. Tapi masih kita lihat ya, coba oplosan. Yang itu BBM ya, Pertamina. Ya, Pertamina ini sampai ke 9 tersangka itu pun di konteks anak perusahaannya ya, Petra Niaga atau apa. Ya kita lihat ini nggak mungkin
1.000 triliun, hampir 1.000 triliun, mega korupsi luar biasa, mengerikan. Masa mau dibagi oleh 9 orang berhenti? Saya kira enggak nih, ya keterlaluan nih kalau berhenti sampai di sini. Itu yang dimaksud dengan kalau sampai berhenti di situ, di bawah, ya itu mengkorupsi, ya. Korupsi juga. Kenapa? Karena nanti sebetulnya gini, kalau sampai tuntas, nanti sebetulnya begini, korupsi itu juga bukan hanya menghukum orang, tapi mendenda orang. Menghukum orang dan mendenda orang yang melakukan korupsi. Kan itu kan prinsipnya. Uang negara harus dikembalikan. Diproses pagar laut 34 miliar misalnya harus diganti oleh si lurah ya. Nah, kalau naik ke atas bisa ratusan miliar lagi. Ya kan? Nah, nanti kita lihat juga nih Pertamina ya. Itu pasti ada denda di beberapa, di kasus Bima, di kasus BTS segala macam. Itu ada denda-denda yang harus dibalikin. Kalau di bawah kan ya namanya peran-peran di bawah. Kecil lah denda-dendanya. Begitu peran naik ke atas gede lagi. Naik ke atas lagi bakal gede lagi. Itulah denda-denda itu lagi sebetulnya yang akhirnya tidak didapat nanti oleh pemerintah. Itu hasil sebuah kebijakan dari proses. Ya, proses kebijakan. Kayak gini, bisa dalam proses pemberantasan itu, setahu kita kan nggak boleh itu berhubungan antara penegak hukumnya dengan subjek yang akan diperiksanya misalkan. Tapi kan kita tahu ada pertemuan gelap tengah malam, maksudnya jam 11 malam antara Erick Thohir dengan Kejaksaan Agung. Yang itu kemudian akhirnya memunculkan statement dari Kejaksaan Agung bahwa Erick dan Boy tidak terlibat, tidak ada fakta yang menunjukkan dia terlibat dalam ini. Ini kan tadi seperti kata Pak Dindin, ketika membaca itu kok saya merasa kok kita dibodohinya gini amat ya gitu. Ya memang etikanya begitu Pak. Etikanya ya jangan bicara soal bahwa kami ini setara dalam posisi kabinet ya di bawah kepresidenannya Prabowo. Ya menteri dengan Kejagung kan setara. Ya. Jangan merasa seperti itu. Kalau ada institusinya yang dituduh korupsi oleh salah satu lembaga ini, ya justru dia harus turun ke bawah. Kalau merasa tidak bersalah, turun cari ke bawah siapa pelakunya segala macam. Bukan justru untuk naik ke atas atau ke pinggir datang ke Kejagung. Untuk apa? Untuk menjelaskan. Bisa apa menjelaskan Erick Thohir tentang soal migas oplosan ini? Dia kan bukan keahliannya sebetulnya. Bukan keahliannya dalam soal oplosan, ya apalagi menimbulkan corruption yang cukup mega korupsi. Bukan buat apa? Pakai ada konsultasi segala ngomong-ngomong. Justru dia harusnya kan maksudnya maksudnya di bawah BUMN. Tapi kan ini sudah masalah teknis hukum, pembuktian teknis hukum. Itu kalau mau Erick Thohir kirimkan orang ahli di Pertamina untuk mendiskusikan ini. Barangkali ada pembanding ya, itu masih. Kalau Erick Thohirnya sendiri ya maaf ya kalau orang jadi curiga. Duitnya gede lagi, 1.000 triliun, ya kan? Apalagi jadi jauh lebih masuk akal kalau alasannya untuk mengamankan dirinya. Akhirnya ke situ. Akhirnya ke situ kan. Ya jadi jangan istilahnya jangan marah lah, jangan sakit hati. Kalau tiba-tiba masyarakat menuduh ada apa dan Erick Thohir apalagi dihubung-hubungkan dengan Boy Thohir segala macam. Iya kan? Tapi ini sedikit ada langsung masuk pertanyaan dari netizen Pak Dindin. Bisa balik nggak ya uangnya? Kalau dibagi ke rakyat kan lumayan itu 1.000 triliun. Gini Pak, saya ingin menjelaskan juga Pak. Hati-hati ya, Kejagung juga hati-hati. Menetapkan angka hampir 1.900 sekian ya, hampir 1.000 triliun dalam 5 tahun. Negara dirugikan. Hati-hati ya untuk Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena ini sudah sampai tahap penyidikan dan dipublish. Artinya Kejagung sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan awalnya sudah menyatakan dari awal, oh ini ada oplosan, blending oplosan. Tapi oplosannya ya
oplosan atau blending memang ada dua versi kan. Ada dua versi, menurut versi para ahli juga ada dua, di masyarakat juga ada dua. Oh ini menambah oktan dengan adiktif supaya ini naik, begitu. Bukan pertalit dicampur, tapi terakhir ketemu kan. Di kita nggak punya tuh alat blending tuh campur pertalit itu nggak ada. Memang Pertamina nggak punya, nggak akan ada, nggak boleh kan. Tapi ternyata ditemukan ada kilang punya swasta, ya kan, punya Raja Minyak di Banten Anyer, dan di situ prosesnya, tempat oplosan itu terjadi. Makanya ini disebut dengan apa namanya korupsi atau perlakuan Pertamina yang luar biasa dari oknum-oknumnya ini. Saya lebih merasa yakin ada terjadi oplosan ini. Jadi ini harus dipahami dulu ya, bahwa ada nggak kemungkinan terjadi oplosan? Oh, sangat mungkin ada. Wah, ini tuh sangat berbahaya karena ini bisa menurunkan trust Pertamina. Sekarang dan sudah terjadi ya. Sekarang kosong kan, antri ke POM yang lain, ke BBM yang lain. Iya, tapi yang namanya korupsi zaman sekarang ya, apa saja dikorupsi, termasuk tadi penegakan hukum untuk korupsi, untuk memberantas korupsi juga dikorupsi. Apa yang tidak bisa terjadi zaman sekarang? Nggak pikir lagi ya rakyat dirugikan, nggak pikir lagi Pertamina trustnya hancur gara-gara ini. Ini yang perlu kan yang memang yang langsung merasakan kerugian kan para pemilik kendaraan yang bermaksud mengisi Pertamax ternyata jadi Pertalite. Itu dia. Minimal usia mesin jadi lebih pendek lah, begitu kan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, apakah mungkin sistem di Indonesia ini dia sudah korupsi 1.000 triliun, balikin 1.000 triliunnya gitu, bisa nggak Pak? Ya tergantung sih, duitnya ditaruh di mana dulu ya. Tapi ada nggak kasus model begitu gitu sebelumnya? Ada beberapa kasus yang uangnya bisa dikembalikan, ya ditarik. Tapi biasanya yang sulit ditarik itu kasus-kasus yang di mana uangnya itu masuk ke wilayah area pencucian uang. Ini yang biasanya agak ribet ya, artinya biasanya kan ada pasal yang dijungtokan ya, korupsi, jungto, pencucian uang dan lain sebagainya. Mending kalau pencucian uangnya di dalam negeri, kalau di luar negeri bercampur dengan perusahaan di luar negeri, ini akan ribet sekali gitu. Tapi ya saya pikir coba aja nih kita lihat di mana ya ini. Uang ini nyangkutnya di mana, Pak? Kan rumahnya gitu. Udah digeledah tuh rumah Khalid nih. Udah ditemukan uang berapa 4,5 miliar lah. Itu sangat kecil kan dibanding harta dia. Uang receh lah, ya kan? Apalagi dengan kalau bicara korupsinya 1.000 triliun ya. Tapi uang ini menurut pendapat saya, perkiraan ini baru perkiraan. Ini akan sulit bisa dikembalikan.